Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Atia, NPM 0051224146 dari kelas E. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat untuk ujian tengah praktikum mata kuliah grafika komputer. Di sini saya membuat animasi 3 dimensi yang berjudul Sunset di Perkotaan. Untuk programnya saya buat pada website Trinket dengan menggunakan VPython. Jadi library yang digunakan di sini adalah library VPython untuk membuat animasi 3 dimensinya dengan mengimport semua modul atau fungsi yang berada di dalam library VPython. Lalu di sini juga saya mengimport modul random, yaitu modul yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka acak yang nantinya akan saya gunakan untuk mengatur ukuran dan posisi pada objek pohon yang berada pada animasi ini. Seperti itu. Lalu langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat kanvasnya terlebih dahulu. Di sini saya gunakan variabel scene untuk membuat kanvasnya, yaitu tampilan atau ukuran dari tampilan layar tempat animasi tersebut ditampilkan. Di sini judul dari kanvas atau Windows-nya yaitu adalah Sunset di Perkotaan dengan ukuran kanvasnya itu lebarnya 800 pixel dan tingginya itu adalah 600 pixel. Lalu background di sini itu berguna untuk mengatur warna dari kanvasnya. Nah, atau warna latar belakang dari animasi tersebut. Nah, di sini karena saya mau membuat animasi mengenai sunset, jadi saya pilih warna coklat kemerahan untuk warna latar dari animasinya atau warna dari kanvasnya. Di sini untuk pengaturan warnanya saya menggunakan format RGB. Setelah itu, setelah membuat kanvas untuk animasinya ditampilkan, saya membuat objek matahari, objek yang ini. Nah, objek matahari ini saya beri nama variabelnya itu adalah sun dengan menggunakan fungsi sphere. Jadi nantinya mataharinya itu akan berbentuk lingkaran atau bola gitu. Nah, di sini ada position untuk mengatur letak mataharinya pada sumbu X, Y, Z dari animasi tersebut. Karena animasi 3 dimensi, jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z untuk mengatur posisinya. Nah, lalu diatur juga radius atau jari-jari dari lingkaran dari mataharinya, dari bola sphere mataharinya. Nah, diatur di sini radiusnya itu adalah 2 pixel. Lalu di sini diatur size-nya karena agar bentuknya itu bulat, bola bukan lonjong atau oval. Jadi di sini dibuat semua posisinya itu, semua ukurannya itu sama untuk panjang, lebar, dan tingginya itu sama dengan ukuran radiusnya atau ukuran jari-jarinya yaitu 2, sehingga nantinya objek materinya itu bentuknya itu bola. Selanjutnya di sini ditentukan color atau warna dari mataharinya menggunakan format RGB yang nantinya akan menghasilkan warna orange karena mataharinya kan ceritanya udah mau sunset, jadinya warnanya itu keorenan dengan menggunakan format red, green, blue. Nah, setelah membuat matahari, di sini saya mengatur cahaya dari mataharinya atau mengatur sinar mataharinya. Jadi nantinya objek mataharinya ini seakan-akan bisa memancarkan suatu cahaya. Nah, untuk animasi dari sinar mataharinya itu digunakan fungsi local light. Jadi local light itu membuat objek seakan-akan memiliki suatu cahaya lokal yang hanya dimiliki oleh objek tersebut saja. Di sini diatur untuk posisi dari local light-nya itu sama dengan posisi sun. Jadi maksud sun.pos itu adalah posisi local light sama dengan posisi variabel sun di sebelah sini. Lalu vektor itu adalah lebar dari pantulan cahayanya. Di sini ditentukan cahayanya itu sebesar 0,5 piksel pada sumbu Y. Dan colornya itu diatur 0,5, 0,20. Di sini maksudnya nanti cahaya dari local light-nya itu adalah warnanya itu keorenan. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, ini itu adalah tampilan apabila menggunakan local light pada objek matahari. Sedangkan kalau misalnya tidak menggunakan local light,
tampilannya itu akan seperti ini. Jadi warnanya itu tidak ada warna pantulan cahaya warna orange-nya. Sedangkan kalau misalnya menggunakan local light, nanti jadi ada pantulan warna orange-nya. Suasana warna orange seperti sedang sunset. Lalu langkah selanjutnya itu adalah membuat lantai kota atau ground. Jadi ukuran lantai yang warnanya hijau ini kita buat terlebih dahulu. Namanya variabelnya itu adalah ground dengan menggunakan fungsi box. Nah, fungsi box itu jadi nanti groundnya itu bentuknya itu seperti balok atau kubus. Kayak gitu. Nah, di sini diatur posisi vektornya pada posisi ground pada sumbu X, Y, Z-nya. Lalu diatur ukuran dari box groundnya. Di sini diatur panjangnya itu adalah 30 pixel dan lebarnya juga adalah 30 pixel. Nah, satu ini itu adalah tinggi dari boxnya, dari groundnya, yaitu sebesar 1 pixel. Jadi groundnya itu bentuknya persegi dengan tebalnya itu adalah 1 pixel, 30 kali 30 pixel. Diatur warnanya dengan menggunakan format RGB yang menghasilkan warna kehijauan seperti warna rumput. Setelah dibuat lantai atau tanahnya, lalu dibuat jalan raya dan juga trotoarnya. Nah, karena di sini berada di perempatan jalan, jadinya dibuat 2 jalan, yaitu jalan dan juga jalan 1. Ini yang jalan. Ini adalah variabel jalan. Nah, diatur dengan menggunakan fungsi box. Jadi, dengan menggunakan balok atau kubus tadi. Lalu diatur posisinya pada sumbu X, Y, Z dan diatur ukuran dari jalan rayanya. Nah, jadi diatur lebarnya itu sama, lebar sumbu X-nya itu sama dengan lebar sumbu X dari ground, yaitu 30. Jadi jalannya itu dari ujung sampai ujung ground, yaitu sepanjang 30 pixel. Nah, selanjutnya satu ini adalah ketebalan jalannya dibuat sama seperti groundnya, yaitu 1, dan 4 ini itu adalah lebar dari jalannya. Dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 4 pixel dan diberi warna hitam. Lalu dibuat juga jalan yang kedua, yaitu jalan yang sebelah sini. Itu diatur juga sama posisinya pada sumbu X, Y, Z, lalu diatur dari ukurannya. Nah, sama saja ukurannya itu lebar jalannya itu adalah 4 pixel, ketebalan jalannya itu adalah 1 pixel, dan panjang jalannya itu adalah 30. Karena jalan yang ini itu adanya pada sumbu X, maka sumbu X-nya yang 30. Karena jalan yang ini itu adanya pada sumbu sumbu Z, jadi sumbu Z-nya yang 30, menyesuaikan dengan ukuran dari ground-nya. Dari ground. Nah, selanjutnya dibuat trotoar. Nah, agar trotoarnya itu tidak saling tumpang tindih, jadinya dibuat 8 trotoar. Trotoar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Nah, diatur untuk posisi masing-masing trotoarnya. Lalu ini adalah posisi atau ukuran dari trotoarnya. Jadi dibuat panjang trotoarnya itu adalah 13, dari ujung sini sampai ujung sini itu panjangnya adalah 13 pixel. Lalu ketebalannya itu hanya 0,5 pixel dan lebar dari trotoarnya dari ujung sini sampai ujung sini itu hanya 1 pixel aja. Kayak gitu. Nah, lalu untuk pewarnaannya di sini tidak menggunakan color melainkan menggunakan tekstur, yaitu menggunakan tekstur metal. Jadi seperti jalan trotoar gitu, bukan pakai color tapi pakai tekstur. Diatur untuk ke sisa dari ketujuh trotoar lainnya. Lalu setelah membuat trotoar dan jalan, dibuat sungai. Nah, sungai ini itu yang warna biru sebelah sini. Jadi untuk sungai dia itu berada di luar dari ground. Jadi kalau ground itu dia hanya sampai tembok ini aja. Sedangkan sungai itu kita tambahkan lagi gitu. Nah, untuk yang sungai ini dia itu diatur dulu posisinya pada sumbu X, Y, Z. Jadi dia itu bisa berada
tepat di sebelah dari ground. Lalu diatur juga ukuran lebar dan panjang serta tebal dari sungainya. Nah, untuk lebar sungainya itu kita atur sama dengan lebar dari groundnya, yaitu 30 pixel. Jadi dia ukurannya sama lebarnya. Nah, di sebelah sini itu hanya 6 pixel dan tebalnya itu hanya 1 pixel. Dan untuk warnanya itu blue. Nah, tadi kelewat itu kita juga membuat tembok. Nah, untuk tembok di sini, tembok itu yang sebelah sini. Nah, tembok ini kita gunakan sebagai pembatas antara perkotaan dengan sungai gitu. Nah, temboknya itu menggunakan fungsi box, jadi bentuknya itu seperti balok. Diatur posisinya pada sumbu X, Y, Z, jadi dia bisa tepat berada di ujung dari ground sebelah sini. Lalu diatur ukurannya. Nah, untuk ukurannya sama, lebarnya itu menyesuaikan dengan lebar ground, yaitu 30 pixel. Tingginya itu dia adalah 2 pixel. Jadi dari sini sampai sini itu dia 2 pixel. Dan di sini untuk lebarnya itu adalah 1 pixel. Gitu. Nah, untuk tekstur, untuk pewarnaannya juga di sini nggak menggunakan color, tapi menggunakan tekstur. Jadi tekstur yang digunakan itu adalah tekstur granit. Jadi benar-benar seperti dibuat seperti seolah-olah dia itu adalah tembok dengan menggunakan tekstur. Gitu. Yang membuat sungai. Selanjutnya itu adalah mengatur gedung. Nah, total di sini saya membuat 7 gedung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk gedung yang pertama, ini adalah gedung yang sebelah sini. Diatur posisinya pada sumbu X, Y, Z. Setelah itu diatur ukurannya. Untuk tingginya itu dia adalah 5 pixel. Jadi dia gedung yang tingginya 5 pixel sama kayak gedung ini. Tingginya 5 pixel, lalu panjang kali lebarnya itu adalah 3 kali 4. Lalu untuk pewarnaan gedungnya itu kita di sini menggunakan format RGB untuk menghasilkan warna light gray atau abu-abu muda. Sama untuk building yang kedua itu yang sebelah sini itu diatur juga posisinya pada sumbu X, Y, Z, diatur ukuran lebar kali tinggi kali panjangnya. Di sini panjang kali lebarnya itu adalah 3 pixel dan tingginya itu adalah 5 pixel ke atas. Untuk warnanya di sini sama, yaitu dengan menggunakan vektor RGB. Sedangkan untuk bangunan yang lainnya itu langsung menggunakan format warna. Jadi total ada 8 gedung yang dibuat. Nah, selanjutnya itu adalah membuat green area atau hutan kota yang pertama. Jadi sini totalnya itu ada 2 hutan kota, yang sebelah sini dan sebelah sini. Ini yang pertama, ini hutan kota 1, ini hutan kota 2. Ini green area 1. Nah, untuk yang green area 1, ini di sini jumlah pohonnya itu kita deklarasikan. Dideklarasikan jumlah pohonnya itu adalah sebanyak 15 pohon. Jadi nantinya akan ada 15 pohon pada area sebelah sini. Nah, untuk menampilkan pohonnya itu di sini saya menggunakan perulangan yang perulangan sebanyak dengan jumlah pohonnya, yaitu perulangan sebanyak jumlah pohon yaitu 15. Jadi dilakukan perulangan untuk memunculkan pohon-pohonnya agar tidak dibuat satu persatu gitu, dengan menggunakan perulangan saja. Nah, dengan menggunakan perulangan ini yang ditentukan di sini di dalam perulangan itu adalah posisi dan juga ukuran dari pohonnya. Jadi pertama-tama dibuat dulu deklarasi untuk variabel X. Variabel X ini nantinya akan menjadi posisi pohon pada sumbu X. Jadi variabel X itu adalah posisi pohon pada sumbu X. Nah, dibuat dengan menggunakan modul random tadi, yaitu modul yang dapat menghasilkan angka-angka acak. Nah, di sini maksud dari X sama dengan random.uniform 15,4, maksudnya itu adalah, jadi X itu kan adalah titik tempat pohon berada pada sumbu X. Jadi itu berupa titik di mana pohon tersebut berada pada sumbu X. Nah,
Untuk titiknya itu berada pada range 15 sampai 4 pada sumbu X. Jadi nantinya pohonnya itu nggak akan berada di luar range tersebut, di luar range 15 sampai 4 pada sumbu X. Jadi pohonnya itu nggak akan ada di luar range ini. Misalnya di titik 16 pada sumbu X itu kan ada di luar dari range ini. Jadi dia nggak akan muncul di situ gitu. Pohonnya itu hanya akan muncul pada range titik 15 sampai 4 pada sumbu X. Itu maksudnya. Yang mana nanti dengan random uniform ini, nanti itu akan dipilihkan angkanya secara acak dengan skala 15 sampai 4 titiknya pada sumbu X. Begitu. Sama, untuk yang Z ini juga artinya kita mendeklarasikan Z. Z itu adalah posisi pohon pada sumbu Z dari animasi ini. Kayak gitu. Dimana nantinya akan dihasilkan angka acak atau titik acak dengan skala 4 sampai 15 pada sumbu X. Titik 4 sampai titik 15 pada sumbu Z. Kayak gitu. Nah, untuk tinggi pohon itu adalah variabel yang menyatakan posisi pohon pada sumbu Y. Karena sumbu Y itu sumbu yang tegak lurus, maka dia itu nantinya akan menjadi tinggi dari pohonnya. Gitu. Nah, untuk tinggi pohonnya juga kita buat secara random agar nanti lebih bervariasi ukuran pohonnya. Gitu. Nah, di sini tinggi pohonnya itu kita atur dengan titik 3 sampai titik 4 pada sumbu Y. Jadi dibuat angkanya itu nanti akan dipilih secara acak dengan menggunakan modul random ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita buat variabel pohon. Nah, variabel pohon ini itu adalah untuk membuat batang dari pohonnya. Jadi pohon itu adalah batang pohonnya. Untuk batang pohonnya itu di sini menggunakan silinder atau tabung. Jadi nantinya batang pohonnya itu akan berbentuk seperti tabung. Di sini diatur posisi dari batang pohonnya dengan menggunakan vektor X. Jadi sumbu X-nya itu sesuai dengan isi dari variabel X, yang mana variabel X ini tadi udah kita tentukan dengan menggunakan modul random dengan skala titik 15 sampai 4 gitu. Nanti posisi X-nya itu ditentukan oleh isi dari variabel X. Lalu untuk posisi sumbu Y-nya itu akan ditentukan dengan variabel tinggi pohon dibagi 2. Dan untuk posisi sumbu Z-nya itu akan ditentukan oleh variabel Z. Seperti itu. Nah, lalu ini ada eksisnya. Untuk 0, tinggi pohonnya itu sama, tinggi pohon dibagi 2 dan 0. Lalu untuk radiusnya itu adalah jari-jari dari tabung batang pohonnya, yaitu selebar 0,2 piksel. Nah, untuk colornya di sini menggunakan format vektor RGB yang akan menghasilkan warna coklat seperti batang pohon. Gitu. Nah, untuk daun, di sini daun itu kita menggunakan fungsi sphere. Jadi nanti daunnya itu bentuknya itu akan seperti bola bulat. Gitu. Nah, untuk posisi daunnya itu sebenarnya sama kayak posisi batang pohonnya. Nih, sama seperti posisi batang pohonnya. Tapi yang membedakan itu hanyalah tinggi pohonnya. Atau yang membedakan itu hanyalah posisi pada sumbu Y-nya. Jadi posisi daun itu sama dengan posisi batang. Tapi yang beda itu adalah sumbu Y-nya. Di mana sumbu Y untuk posisi daun, dia itu adalah variabel tinggi pohon ditambah 0,2 piksel. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya adalah daun itu nanti posisinya itu akan lebih tinggi 0,2 piksel dibandingkan sama tinggi batangnya. Jadi dia itu nanti daunnya itu akan berada di bagian atas dari batang pohon tersebut atau 0,2 piksel lebih tinggi daripada batang pohonnya. Radiusnya dibuat 1,2 radius dari daunnya, daun pohonnya. Lalu colornya di sini menggunakan RGB yang akan menghasilkan warna hijau. Seperti itu. Jadi nanti pada kotak sebelah sini itu akan muncul sebanyak 15 pohon dengan posisi random yang sudah ditentukan skalanya. Jadi dia nggak akan keluar dari kotak ini. Hanya sebatas ini aja. Meskipun dia posisinya itu akan secara random. Gitu.
Selanjutnya di sini ada membuat green area 2 yang sebelah sini. Nah, karena di sini areanya lebih terbatas dan karena ada karena ada building juga, jadi di sini diatur jumlah pohonnya itu lebih sedikit, yaitu hanya 10 aja. Nah, lalu di sini perulangannya itu kurang lebih sama dengan green area 1, yang membedakan itu hanyalah skala titiknya aja. Jadi skala titiknya ini kita sesuaikan lebih sempit karena agar dia enggak berbenturan dengan posisi buildingnya. Jadi posisinya itu dibatasi di belakang building, yaitu pada titik negatif 0,7 sampai negatif 12 pada sumbu X, dan pada sumbu Z-nya itu dimulai dari titik negatif 12 sampai titik negatif 2. Untuk tinggi pohonnya dibuat sama, variasi tinggi pohonnya sama. Untuk pengaturan batang pohon dan daunnya juga sama, kurang lebih seperti yang green area 1 dengan menggunakan perulangan. Jadi meskipun dia menggunakan angka random, tapi karena sudah ditentukan skalanya, jadi dia tidak akan melebihi area yang sudah ditentukan letak pohon tersebut beradanya. Selanjutnya yang dibuat itu adalah objek mobil. Nah, di sini ada dua mobil. Mobil satu itu adalah mobil yang warna orange yang bergerak melintasi sumbu X. Nah, jadi untuk mobil itu terdiri dari total ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah badinya atau badan dari mobilnya, boxnya yang warna oranye ini. Jadi disebut dengan variabel car body dengan menggunakan fungsi box. Nah, diatur posisinya. Jadi dia bisa berada di bagian jalan yang sumbu X ini. Terus diatur size-nya. Diatur panjangnya itu 2, tebalnya itu 1, tingginya itu 1, dan lebarnya itu 1. Dan warnanya itu orange. Nah, untuk car wheels-nya meskipun di sini muncul dia itu ada 4 roda, tapi sebenarnya ini hanya menggunakan 2 silinder aja. Tapi diatur untuk masing-masing silinder itu diatur size-nya, diatur ukurannya di sini itu agar dia itu posisinya bisa lebih lebar daripada posisi badan mobilnya. Jadi dia bisa muncul di bagian ujung kiri sama ujung kanan dari badan mobilnya. Jadi meskipun hanya 1 silinder, tapi bisa seakan-akan ada 2 roda, kayak gitu. Karena dia dibuat ukurannya itu, posisinya itu lebih lebar dibandingkan badan mobilnya, gitu. Terus sama untuk yang mobil 2 itu adalah mobil yang warnanya pink, sama terdiri dari badan mobil dan juga 2 silinder. Meskipun hanya 2 silinder, tapi bisa memberikan efek bahwa ada 4 roda karena tadi silindernya itu dibuat lebih lebar dibandingkan badan mobilnya. Terus di sini membuat lampu jalan. Total itu ada 2 lampu jalan. Lampu jalan 1 dan lampu jalan 2. Nah, lampu jalan itu terdiri dari tiangnya. Tiangnya itu dengan menggunakan fungsi silinder, diatur posisinya agar dia bisa berada di tepi jalan, lalu diatur tingginya atau ukurannya. Nah, di sini diatur itu ukurannya itu hanya ukuran tingginya aja. Tingginya itu sebesar 2 piksel. Dan diatur radiusnya atau jari-jari dari tabung tiangnya itu adalah 0,1 piksel. Nah, untuk coloringnya ini enggak pakai color tapi pakai tekstur, yaitu tekstur metal. Jadi seakan-akan dia itu adalah terbuat dari bahan metal kayak gitu, bahan besi. Lalu itu untuk tiangnya. Terus selanjutnya itu ada lampu. Nah, lampu ini dia bagian yang bulatnya ini dengan menggunakan sphere. Diatur posisinya agar sama seperti posisi dari tiangnya. Yang membedakan itu hanyalah posisi pada sumbu Y-nya, karena dia itu beradanya di bagian atas dari tiangnya, yang mana tiangnya ini kan tadi dia tingginya itu adalah 2 piksel. Jadi posisi lampunya itu kita taruh 2 piksel lebih tinggi dibandingkan tiangnya, makanya dia bisa ada di bagian atas dari tiangnya gitu. Karena tiangnya itu di 0,5 dan tingginya itu 2, berarti
lampunya itu harus 2 piksel lebih tinggi daripada 0,5. Makanya di sini 2,5 gitu posisi dari lampunya. Radiusnya dibuat kecil aja yaitu 0,2 piksel dan warnanya itu white. Sama untuk yang posisi lampu 2, untuk ukuran lampu 2 juga sama, yang membedakan itu hanyalah posisi pada sumbu X dan sumbu Y-nya aja. Seperti itu. Nah, lalu untuk lampunya ini juga dibuat ada local light-nya gitu. Jadi seakan-akan lampunya itu bisa memancarkan cahaya. Nah, untuk local light-nya ini diatur untuk masing-masing lampu jalan. Local light-nya itu di sini pancaran cahayanya itu dengan menggunakan local light yang posisinya itu sama dengan posisi lampu. Tapi vektornya itu di sini adalah 0,5 pada sumbu Y-nya. Jadi dia cahayanya itu memancarkan 0,5 pada sumbu Y. Lalu untuk warnanya itu dibuat dengan pantulan warnanya itu adalah putih, dominan putih kayak gitu. Begitupun pada sinar lampu yang satunya lagi dibuat dengan menggunakan local light. Jadi seakan-akan dia itu memancarkan cahaya. Lalu ini ada DT-nya, daytime-nya yaitu 0,1. Terus objek selanjutnya dan objek terakhir yang dibuat itu adalah objek perahu. Di sini hanya ada perahu sederhana aja yang terdiri dari boat. Boatnya itu adalah dengan menggunakan box. Boatnya itu dengan menggunakan box. Diatur posisi vektornya agar dia bisa berada di bagian sungai. Terus di sini diatur ukurannya hanya 2x1 dan lebarnya itu dan tebalnya itu adalah 0,5. Nah, untuk coloringnya di sini menggunakan teksturnya kayu. Jadi seakan-akan dia itu adalah perahu kayu gitu. Terus di sini ceritanya ada benderanya. Benderanya itu kita menggunakan cone atau kerucut ya. Yang posisinya itu kita buat sama dengan posisi bautnya. Jadi dia itu bisa berada tepat di atas bautnya kayak gitu. Nah, di sini diatur eksisnya itu atau ukuran dari kerucutnya, ukuran dari cone-nya yaitu 1,5 pada sumbu Y-nya atau tinggi dari kerucutnya. Radius atau jari-jari kerucutnya itu adalah 0,5 dan warnanya kita kasih warna merah. Nah, itu udah untuk membuat objek-objek yang ada pada animasi ini. Selanjutnya itu adalah untuk membuat animasi bergerak dari objek-objek tersebut. Nah, di sini objek yang diberikan animasi bergerak itu adalah objek mobil 1, mobil 1, mobil 2, perahu dan juga lampu jalan yang bisa ada animasi bergeraknya. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi perulangan while true. Diatur kecepatan frame per detiknya itu adalah 50. Lalu di sini pertama-tama kita akan membuat mobil animasi untuk mobil orange bergerak ke kanan. Nah, jadi mobil orange ini bergerak melintasi sumbu X. Ini adalah sumbu X. Oleh karena itu di sini di perulangannya yang kita atur itu adalah position dari sumbu X-nya. Pos X itu artinya perubahan posisi pada sumbu X dari car body. Jadi karena dia itu tadi mobilnya itu terdiri dari 3 bagian yaitu car body, car wheel 1 dan car wheels 2. Jadi kita buat animasi pergerakan posisi pada 3 objek tersebut, car body, car wheel 1 dan car wheel 2. Nah, bergeraknya itu melintasi sumbu X. Jadi dia bergerak maju melintasi sumbu X. Jadi kita atur perubahannya itu untuk position X-nya aja. Dimana position X-nya ini nanti akan bertambah 0,1 pada setiap perulangannya. 0,1 itu artinya posisi pada sumbu X-nya itu akan bertambah 0,1 piksel untuk setiap perulangannya. Begitu. Jadi car body, car wheel 1, car wheel 2-nya itu nanti akan bergerak maju sebesar 0,1 piksel untuk setiap perulangan yang terjadi. Gitu. Nah, lalu di sini kita buat permisalan, jika kita buat pengkondisian, jika car body-nya itu pada sumbu X itu sudah sampai titik 15, yaitu titik pada ujungnya ini. Jadi di ujung sini itu adalah negatif 15, di ujung sini adalah 15, karena tadi kan lebar sumbu X-nya itu adalah 30. Karena di sini adalah titik 0,0-nya, jadi di sebelah kiri itu adalah negatif 15, di sebelah paling kanan itu adalah 15.
Nah, karena dia kalau misalnya badan mobilnya ini udah sampai di posisi titik 15, yang akan terjadi adalah car body-nya dia akan berada kembali ke titik negatif 15. Artinya kalau misalnya mobilnya udah sampai ujung, dia akan balik lagi ke titik awal, yaitu di titik negatif 15. Begitupun untuk car wheel 1. Car wheel 1 itu adalah titik yang ada di depan mobil. Itu adalah roda yang ada di bagian depan. Makanya dia itu posisinya 0,75 lebih depan dibandingkan car body. Begitu. Begitupun yang car wheel 2-nya dia akan berada di titik awal lagi. Kayak gitu. Nah, untuk mobil 2 yaitu mobil yang pink, itu sebenarnya sama aja konsep perulangannya, hanya yang membedakan itu kalau misalnya mobil orange dia itu bergerak melintasi sumbu X. Sedangkan mobil yang pink dia itu melintasi sumbu Z. Ini kan sumbu X, ini sumbu Z. Begitu. Nah, jadi yang diatur itu adalah perubahan posisi Z-nya. Makanya di sini kalau yang tadi mobil orange itu pos X, karena dia melintasi sumbu X. Kalau yang pink dia itu pos Z, karena dia itu bergeraknya melintasi sumbu Z. Jadi kita atur pertambahan sumbu Z, posisi pada sumbu Z-nya itu adalah sebesar 0,2. Makanya jadi mobil car body-nya itu akan bergerak 0,2 pixel setiap kali terjadi perulangan. Nah, karena dia itu lebih besar dibandingkan penjumlah pertambahan posisi pada mobil orange, makanya mobil pink itu bergeraknya lebih cepat dibandingkan mobil yang orange, kayak gitu. Sama, kalau misalnya dia sudah sampai di ujung, kalau misalnya car body-nya udah sampai di titik paling ujung sumbu Z-nya, yaitu tadi titik 15, dia akan kembali ke titik paling awal sumbu Z, yaitu di negatif 15. Jadi dia akan looping, berulang kembali ke titik awalnya. Itu untuk animasi mobil bergeraknya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah animasi perahu yang melintasi sungai. Nah, karena sama tadi ya pergerakannya itu sama kayak mobil orange, artinya perahunya itu bergerak melintasi sumbu X. Nah, makanya di sini kita atur untuk penjumlahan atau pertambahan posisi X-nya. Nah, tadi karena perahu itu terdiri dari dua objek, yaitu boat dan juga bendera, jadi kita lakukan pertambahan posisi untuk masing-masing objek tersebut. Yang mana di sini kita buat sama, setiap kali terjadi perulangan while true ini, itu posisi boat dan benderanya itu pada sumbu X akan bertambah sebesar 0,05 pixel. Nah, karena tadi kalau yang mobil kan 0,1 pixel, sedangkan yang boat itu hanya 0,05 pixel. Makanya di sini pergerakan boat itu lebih lambat dibandingkan pergerakan mobil orange. Sama, kalau misalnya pada sumbu X-nya boatnya udah sampai di titik 15, titik paling ujung, maka dia akan ke restart, kembali lagi ke titik paling awal, yaitu di negatif 15. Gitu. Untuk animasi bergerak dari perahu selanjutnya itu ada animasi kelap-kelip pada lampu jalan. Nah, ini bisa dilihat lampu jalannya itu berkedip-kedip. Untuk lampu jalan dan juga lampu jalan 1. Jadi untuk animasi kelap-kelipnya ini ukurannya itu kita menggunakan perubahannya itu kita menggunakan random uniform, bukan pakai perulangan. Masih pakai perulangan, tapi untuk ukurannya itu dia itu kita tentukan menggunakan ukuran yang random agar kedap-kedipnya itu bervariasi gitu ukurannya. Masih di dalam perulangan. Nah, jadi untuk sinar lampunya yang kita lakukan perulangan itu adalah dari local light-nya, untuk perubahan pada local light-nya, bukan pada lampunya, tapi pada local light dari lampu tersebut. Sinar lampu local light. Jadi di sini berubah local light-nya itu berubah yang diatur itu adalah perubahan pada posisi X-nya, ukuran X-nya, yaitu pada skala 0,1 sampai skala 0,2 untuk Y dan Z. Untuk
Y dan Z-nya itu tetap di 0,0. Untuk ukuran dari X-nya aja yang melakukan perubahan berupa kedipan. Terus di sini radiusnya juga, nah karena ukurannya itu berubah-ubah, itu berarti ukuran radius dari si lampu jalannya ini juga berubah, diubah-ubah gitu, dilakukan perubahan. Nah, perubahannya ini kita menggunakan random uniform. Jadi ukurannya itu random dalam skala 0,1 sampai 0,2 kayak gitu. Begitupun untuk yang lampu jalan satunya lagi. Ukuran perubahannya itu menggunakan random uniform, jadi dia bisa berkedap-kedip secara acak ukurannya. Jadi sekian program yang telah saya buat untuk membuat animasi berupa pemandangan sunset di tengah kota. Terus tadi satu lagi, karena dia itu untuk yang pohon tadi kita menggunakannya itu posisinya itu menggunakan random. Jadi setiap kali program di run, posisi dari pohon-pohonnya ini akan selalu berubah-ubah. Jadi posisinya itu tidak tetap. Jadi akan selalu mengalami perubahan tapi masih dalam range yang telah kita tentukan tadi. Jadi sekian project yang telah saya buat, animasi 3 dimensi pemandangan sunset di tengah kota. Di sini objek yang saya buat itu berupa objek ground, matahari, jalan raya, trotoar, lampu jalan, batang pohon dan daun pohon, lalu ada mobil, ada building atau gedung-gedung, sungai, tembok, dan juga ada perahu. Untuk yang dianimasikan itu adalah pergerakan mobil 1, mobil 2, lampu jalan yang berkelap-kelip, dan juga pergerakan dari perahu. Lalu di sini menggunakan fitur local light juga untuk pantulan cahaya sunset dari mataharinya, dan juga pantulan cahaya sinar jalannya menggunakan local light. Lalu untuk pohonnya itu digunakan perulangan dengan modul random, jadi posisi pohonnya itu dapat bervariasi secara acak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek ujian tengah praktikum untuk mata kuliah grafika komputer yang berjudul animasi 3 dimensi sunset di perkotaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.